guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola? Hai. Remaja. Kata orang, remaja adalah salah satu bagian terpenting dari masa depan, generasi penerus bangsa. Melansir dari Women, Children and Adolescent Health, per tahun 2022 ada sekitar 1,8 miliar remaja di seluruh dunia. Namun, dengan maraknya kasus mental health, bullying, bunuh diri, pernikahan dini, seks pranikah, dan lain-lain yang terjadi di kalangan remaja, apakah kita yakin kita mempunyai masa depan yang cerah? Adapun beberapa dampak dari isu-isu permasalahan remaja, terutama mental health, diantaranya ini nih guys. Oleh karena itu guys sekalian, di Hari Pendidikan Nasional ini, aku bakalan bertukar pikiran mengenai isu-isu keresahan remaja, terutama mengenai mental health bersama Ada Kak Jessica selaku Duta Genre Kota Surabaya tahun 2022 dan Kak Alan selaku Duta Genre Kota Surabaya 2023. Selamat pagi Kak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Baik. Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik. Gimana Kak rasanya menyandang gelar Duta Genre Kota Surabaya? Apakah memotivasi ataukah kayak banyak programnya? Apa yang dilakukan sehari-hari? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat pengalamannya? Mungkin Duta Genre terbaru. Dari saya dulu mungkin ya. Masya Allah. Kalau sekarang mungkin karena sudah punya tanggung jawab baru ya Mbak ya. Jadi jalan langkah itu semakin diperhitungkan gitu. Kalau dulu kan kita ngelangkah bebas gitu ya, pisu-pisuan di jalan biasa. Kalau sekarang lebih terarah gitu. Ya, itu aja sih kalau yang merubah. Baik, kalau kayak aktivitasnya gimana? Mungkin Kak Jessica bisa jelaskan. Aku sudah lengser sebenarnya gitu. Sudah lengser Yeah. tuition, kuserahkan kepada Alan. Yeah. Nah, sekarang aku lagi di Insan Genre. Nah, Insan Genre ini lebih mencondong lagi gitu. Nanti abis ini kita akan menyasar 19.184 remaja untuk dikasih virus-virus genre terkait life skill dan Terkait pencegahan life skill. anemia gitu. Kak Jessica dan Kak Alan. Ya. Pada saat masa remaja itu kan ada perubahan hormon dari anak-anak menuju dewasa ya, yang menyebabkan pikiran kita itu sering bercampur aduk kayak bubur ayam gitu Kak. Bener. Iya. Setelah itu juga mood kita itu sering berubah-ubah dan berujung pada mental health. Walaupun itu isu sudah sejak zaman Fir'aun sih Kak. Namun di masa sekarang banyak sekali remaja yang aku lihat itu cenderung suka melebih-lebihkan mental health, kayak dikit-dikit dikaitkan dengan aduh mental healthku kena nih, atau bahkan ada tuh yang mengekspos di sosial media Betul. dengan penuh kebanggaan dan berujung pada mempengaruhi remaja lainnya. Bahkan sampai orang yang benar-benar memiliki mental health sendiri itu posisinya jadi buram di antara remaja masa kini. Menurut Kakak, apa sih penyebabnya fenomena tersebut terjadi di masa kini? Sebenarnya aku nggak nyalahin remajanya, kan definisi mental health kan kesehatan mental kan. Kan remaja itu ada di tengah-tengah antara anak ke dewasa kan. Nah, di masa ini sebenarnya mereka melewati 5 masa transisi kehidupan loh gitu. Nah, di situ kalau di modulnya anak genre itu kita ada bab di mana kita belajar tentang emosi. Kita mengeluarkan emosi lah. Emosi itu kan nggak cuma marah doang kan, Benar, tapi ada benar. susah, senang, sedih, kita utarakan di situ. Jadi menurutku ketika mereka ngomong mental health ya oke aja. Toh mereka juga lagi ada di posisi itu, sambil kita imbangi nih dengan 10 life skill yang direkomendasikan sama WHO. Jadi ketika mereka ada di posisi mental health, mereka sudah punya pegangan, oh ya life skillku ini, berarti cara mengolah emosi bagaimana, cara kita mengeluarkan apa yang ada di diri kita itu gimana. Jadi ya oke aja asal mereka benar-benar mendefinisikan mental health dengan baik gitu loh. Kalau aku mungkin nambahin jawabannya Jessica terkait sama pertanyaan Ambo tadi tentang kenapa kok dilebih-lebihkan gitu ya. Iya. Mungkin kalau aku Terutama di pribadi, masa sekarang. Di masa sekarang. Mungkin kalau menurut aku beberapa remaja, khususnya aku juga pernah merasakan sendiri bahwa orang yang punya mental health ini keren gitu loh Ambo. Nah, kita bisa join di trennya gitu, kayak gitu. Mungkin yang beberapa orang kayak gitu. Jadi banyak yang FOMO juga, kayak misalnya dia nggak merasakan mental health, nggak merasakan terkena penyakit mental gitu. Iya. Cuman ketika ada orang yang mengalami, yang dia sudah dikonfirmasi melalui medis ia terkena mental health, terus dia menginfluence ke sosial media, lah orang yang relate jadi kayak, oh aku mental health juga, jadi itu sih dampaknya sosial media juga mungkin. Dampaknya sosial media. Ya, betul. Karena kan memang setauku itu isu mental health pada saat zaman orang tua kita yang biasanya kita dengar dari cerita orang tua kita itu nggak pernah kayak sengebul dan separah sekarang. Itu berarti juga karena efek dari sosial media ya. Bagaimana menurut Kakak? Apakah anak zaman sekarang itu karena adanya sosial media dan fasilitas teknologi yang tersedia itu mentalnya jadi sedikit lebih lemah, ataukah karena memang tantangan zamannya sudah berubah? Menurut Kakak gimana? Menurutku
zaman bapak ibu kami itu kan sebenarnya sudah ada kan masalah tentang kesehatan mental kayak gitu kan. Cuma istilahnya aja nggak ada pada waktu dulu kan. Nggak ada istilah mental health, terus apa boba dulu ya nggak ada kan. Gitu. Baru zaman kita ada mental health gitu. Contohnya aja di Surabaya kan udah punya pusat pelayanan keluarga, pembelajaran keluarga. Surabaya tagline-nya adalah kota layak anak dunia, benar kan? Tagline-nya adalah kota anak layak dunia. Nah, di situ kan kita ini loh sudah dikasih sebuah fasilitas untuk mengekspresikan diri kita. Ketika kita sudah punya, misalkan, oh aku tanda-tandai kayak gini, kita sudah dipunya ruang gitu loh. Kayak contohnya ada Pick Air, ada Genre, ada Puspaga, ada yang lain-lain gitu. Jadi bukan melebih-lebihkan, tapi karena memang kita kan fasilitas dikasihkan kita. Yuk kita itu kan fasilitas. Itu kalau menurutku. Oke, kalau menurutku pribadi ya Bu ya. Mungkin kalau untuk mereka manja karena sosial media atau lain sebagainya, mungkin lebih ke kayak pendidikan dari orang tua itu sendiri mungkin ya, yang berdampak ke mental health itu sendiri. Karena sejauh ini pasien atau orang-orang yang pernah aku tangani, kebanyakan mental health yang penyakit mental yang mereka alami atau yang mereka dapat itu didapatkan dari keluarga. Ya, keluarga. Nah, mungkin setelah mereka mendapatkan penyakit mental tadi, terus juga bingung mencari kemana tempat pelarian, larinya ke sosial media. Nah, kayak ikut-ikutan sama teman-teman. Oh, teman-temannya gini self abuse gitu-gitu kan diupload, cutting-cutting kan diupload. Mungkin merasa keren, merasa dapat simpati dari orang-orang itu sih. Mungkin kayak kurang simpati, kurang perhatian. Jadi cari ini. Jadi itu adalah salah satu bentuk mereka untuk mencari perhatian, emosi mereka. Tapi bagaimana nih Kak caranya untuk kita para remaja yang menonton kontennya mereka itu untuk supaya tidak terpengaruh, karena kan ada juga tuh yang di sosial media tipenya kontennya bukan hanya mengekspos mental health mereka, tapi juga berusaha mempengaruhi remaja lain untuk ayo ikutan tren mental health, ekspresikan mentalmu aja nggak apa-apa. Tapi jadinya malah kelewat batas. Mungkin dari Kak Lan dulu. Oke. Kalau dari aku sendiri ya, lebih ke kayak gimana cara diri sendiri dulu untuk bisa men-skat diri dari hal-hal negatif. Itu yang pertama. Yang kedua itu lebih dari pengaruh lingkungannya sih. Kayak misalnya di Genre nih, kita berlingkungan atau berkolaborasi bersama Genre, ya berarti kita bakal mengarah ke yang benar kayak gitu. Dan yang terakhir adalah lebih ke kayak ibadah sih. Itu. Ya, ibadah. Karena kalau misalnya kita mungkin punya iman yang kuat, memperkuat spiritual mungkin kita juga bakal ke arah yang sana itu sih. Kalau Jessica mungkin kalau aku karena Genre aku selalu melihat dari sudut Genre aku. Nggak tahu kenapa mesti dari banget gitu ya. Udah ideologinya tertanam. Ya, sesuatu itu kan dimulai dari diri sendiri. Tapi kadang diri sendiri ini nggak punya ketahanan yang kuat gitu kan. Nah, ketahanan yang paling kuat itu adalah lingkungan sekitar kita selanjutnya gitu. Nah, kan Genre ini kan punya dutanya itu setiap desa, setiap kecamatan kan. Mereka punya ini kan sosial media. Nah, gimana cara mereka menggunakan media sosial gitu loh. Jadi aku tahu ada misalkan ada permasalahan tentang mental health, kayak contohnya yang lain ada tawuran dan lain-lain. Tapi ketika teman-teman mereka kayak ngepost secara berkala bahwa itu kegiatan yang buruk atau kegiatannya apa, pasti mereka ya buruk ya, sebenarnya iki salah gitu loh. Ajane mental health itu kayak gini. Jadi sebenarnya harus mengajak lingkungan sekitar dulu untuk meng-up sesuatu yang baik-baik. Baik. Jadi secara konsisten ya. Ini mengenai penggunaan sosial media, bagaimana para remaja dan orang-orang itu juga bisa menggunakan sosial media dengan benar ya. Bukannya untuk mengajak remaja lain terjerumus ke dalam mental health, tapi untuk membantu mereka mengeluarkannya. Nah, tapi kan kita tadi membicarakan soal lingkungan ya. Kita sadari memang sayangnya karena mungkin Indonesia ini masih negara berkembang, tidak semua penduduk atau remaja di Indonesia itu tinggal di lingkungan yang bagus atau lingkungan yang istilahnya care to them, peduli pada mereka dan lain sebagainya. Mungkin apa pesan yang bisa diberikan Kakak atau mungkin saran, solusi kepada para remaja yang memang mereka tidak mempunyai lingkungan yang mewadahi pengeluaran emosi-emosi tersebut? Bagaimana? Tadi aku udah kasih singgung juga kalau aku pernah di posisi itu. Yang pertama lebih ke aktif. Kayak Ambo sekarang jadi anak yang mungkin berprestasi, mengembangkan bakat, itu bisa jadi salah satu jalan buat kita tuh menjauhi kegiatan-kegiatan negatif gitu. Aku sendiri juga merasakan hal itu. Terus lebih ke kayak mengenal diri dulu, lalu mengenal lingkungan dan yang memilah-milah lingkungan, mana yang lingkungan yang harus kita. Yaudah aku stay di sini nih. Kalau lingkunganku salah yaudah aku keluar. Itu sih. Kalau misalnya dari aku mungkin Jessica lebih paham kayak Ambo ya. Kalau gini-gini lebih paham kayaknya. Kalau aku lihat dari dua sudut ya Ambo. Kalau Ambo ingat di acara terakhir kita di Balbut, itu kan di bawah ada kayak gini kan Ambo. Tapi ini voice apa sih gambar yang berbicara gitu loh. Nah sebenarnya itu
itu contohnya adalah sebuah media di mana anak-anak itu nggak bisa mengeluarkan emosi gitu loh, nggak bisa mengeluarkan Karena emosi faktor-faktor lingkungan dan secara sebagainya. langsung kepada kami gitu. Tapi akhirnya kami membadahi, oke, kalian bisa nih gambar sesuatu gitu, tapi gambarnya yang bervoice ya gitu, maksudnya yang bisa mengeluarkan isi hatinya mereka dengan gambar, dengan tulisan gitu. Nah, kalau kemarin Ambo lihat di situ itu ada gambar AC ya, jadi mereka tuh sebenarnya cuma pengen AC gitu loh, pengen punya AC oke, gitu. oke, Terus paham. ada juga mereka menggambarkan sekelompok remaja gitu. Maksud dari mereka adalah mereka pengen keluar dari zona mereka yang sekarang, pengen berada di lingkungan yang lebih baik gitu. Lingkungan yang lebih Nah, itu salah satu media yang bisa kita buat gitu. Kalau versi dari orang lain, contoh organisasi genre gitu, kita bisa menyasar kok seluruh di Surabaya, atau kita bisa berkolaborasi penuh aksi dengan semua lini yang ada di kota Surabaya, misalnya dengan FAS atau dengan Karang Karang Taruna Taruna, kayak gitu kan. ya, Nah, oke, Karang oke, Taruna kan paham. lebih ada di desa kan, Ah. lebih tahu tentang lingkungan Tentang yang ada di peristiwa desa lah ya. lebih Ah. dalamnya kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. itu kita bisa nih membaca dulu lingkungannya seperti apa, anaknya seperti apa, mereka pinginnya seperti apa, baru kita berikan versi mereka gitu, kita Oke, translatekan baik, versi baik. mereka. Jadi Betul, dilihat dari dua sudutnya diri sendiri sama sudutnya organisasi atau lingkungannya. Oke. Benar-benar. Kalau saya pribadi ya, banyak mereka remaja-remaja ini yang lebih mudah cerita ke kita, ke Iya. konselor, sebenarnya daripada ke orang tuanya sendiri, atau ke orang terdekatnya sendiri. Itu sih kalau masalah yang masih banyak gitu, Ambo. Mungkin kalau misalnya kalian yang menonton sedang berada dalam lingkungan tersebut atau circle tersebut, bisa dicoba tadi seperti mengekspresikan dengan cara menggambar Ya, atau betul. melalui objek dan diberikan emosinya supaya segala emosi tersebut keluar, atau mungkin bisa dicoba untuk berorganisasi dan Benar, sebagainya. benar. Tapi kan kadang mereka itu kan lebih malu kan kalau ujuk-ujuk itu bahasa Indonesia ya, Bu? Moro-moro ya, tiba-tiba maksudnya tiba-tiba iya maksudnya ada sih kayak Tiba-tiba. kalau misalnya tiba-tiba Iya. kayak gitu kan, Tiba-tiba kita ada di lingkungan yang kurang baik ya, terus ujuk-ujuk tiba-tiba Keluar. masuk ke Yang ini ya, bagus. Karang Taruna gitu. Ah. Nah, yuk pasti didoain kan, Ambu. Iya. Ada stigma kamu kan yang problem, jelek gitu iya, kan. kamu Nah, kan problem gitu. salah satu hal yang bisa dilakukan pertama kali itu membuat sesuatu objek kayak gambar yang bisa berbicara gitu loh. Nah, Iya. gambar yang Secara bisa individual dulu. Ini sepertinya pembicaraan kita sudah jadi singlenya Arman Maulana, Kakak tahu nggak ya? Panas, Oh. panas. Iya benar udah berat banget Iya, udah berat banget. Santai dulu nggak sih guys? Kalian pasti tahu aku mau ngapain. Dangdutan. Oke, Kakak mau dangdutan nggak? mau Jessica nih di rumah suka joget-joget. Tapi Lihat- kok di sini kelihatan Mas Rangga? Iya. lihat situasi Situasi, dan oh kondisi. gitu. Lihat situasi. Yuran Yunita mungkin yang tutur batin. Oh, Itu boleh, kan boleh. lagu tentang remaja zaman sekarang ya, tentang Iya. ketidaksempurnaan. Benar. Bahwa manusia yang paling sempurna adalah dia yang tidak sempurna. Wah, asik. Cuaks. Salam super. Cuaks. Mendadak jadi Mario Dendi Iya. guys. Mario Teguh maksudnya, Mario Teguh. Salah server ya? Iya, salah server. Mario Dendi kan Oke, ya. oke. Iya, ya, oke lah. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Oh, tutur bagiku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Sudah dingin. Sudah dingin. Kita kan tadi sudah membicarakan dari sisi remajanya ya. Betul. Sekarang mari kita bicarakan sisi orang tuanya. Kita roasting tuh para orang tua. Nggak, bercanda ya Bapak Ibu ya. Maaf ya, maaf Pak. Jadi takutnya Mas, pulang-pulang dipanggil loh, stop Kak. gitu. Loh, berbahaya. Berbahaya. Enggak. Iya, iya. Nggak. Sharing-sharing. Kita sharing saja ya, sharing. Profesi remaja untuk orang tua. Orang tua. Baik. Nah, Kak, dikutip dari survei Indonesia Adolescent Mental Health 2022, ada lebih dari 80% kasus remaja yang dimana ketika mereka memiliki mental health itu, orang tuanya itu menganggap sepele atau bahkan gak peduli bahwa anaknya itu memiliki mental health. Tuh, kasihan guys, udah gak dipeduliin crushnya, orang tuanya juga ngacangin. Berat ya. Ada berat ya. ya. Waduh. Nah, Kak, bagaimana sih cara bilang ke orang tua yang mereka memang benar-benar keras atau bahkan menganggap sepele kasus mental health ini bahwa, "Mah, Pa,
masalahku, mental healthku itu beneran ada, itu bagaimana? Karena kadang tuh susah sekali loh bilang ke orang tua yang memang memiliki sifat seperti itu. Betul. Bagaimana? Orang tua aku nggak open-minded ya, istilahnya dia generasi Sama tuh. jauh lah, maksudnya Satu tapi generasi masih X. bisa menerima gitu loh. Masih. Kalau orang tua aku benar-benar menolak yang namanya kayak gitu-gitu dan awal mula ya Ambo ya, gimana aku bisa menjerumuskan orang tua aku ke poin-poin positif dari mental health, kepentingan mental tadi itu, aku ngobrol langsung. Nah, sebelum ngobrol langsung ini gimana sih? Aku cerita dulu ke Jessica waktu itu, ke Jessica. Terus juga aku ikutin orang tua aku ke ini loh, parenting gitu-gitu kan banyak tuh, karena di Surabaya. di Surabaya kan banyak parenting, terus juga acara-acara kayak kelas inspiratif itu kan banyak banget di Surabaya kan. Karena aku juga punya adik 2. Nah, posisinya aku takut mereka tuh merasakan hal yang sama kayak aku rasakan itu loh. Oke. Nah, setelah mereka dapat parenting, beliau Para orang tua. otak-otak beliau ini sudah mulai terbuka, orang tua saya, barulah saya masuk dengan cara menyampaikan, "Mas, selama ini tuh aku gini loh." Tapi jujur keberanian diri dulu sih. Karena kalau aku nggak berani sama diriku sendiri, nggak berani sama apa yang aku ucapkan sendiri, aku nggak bakal bisa buat ngomong. Itu mungkin pertama yang harus dilakuin oleh remaja-remaja di luar sana mungkin yang nonton hari ini. Iya benar-benar. Karena memang kuncinya dalam mengekspresikan emosi sendiri adalah komunikasi. Benar. Kita membutuhkan sesuatu media untuk kita keluarkan emosinya, untuk kita ajak bicara. Salah satunya adalah orang tua. Bagaimana kalau versi Kak Jessica? Mungkin versiku lebih edukatif ya, maksudnya kalau Alan tadi menggunakan Aku real life-nya kisah gitu ya, ya. real life-nya. Ya. Aku pengen menjawabnya versi anak genre. Versi gitu. genre. Gitu. Kan tadi bilang kan ya, remaja itu melewati 5 masa transisi kehidupan kan. Apa aja itu kalau boleh dijelaskan? Satu. Mau membantu? Satu. Bareng. Loh, ayo. Kamu kamu sudah mulai. Ya beginilah kami Beginilah. ya. Oke. Berkehidupan sehat, Sehat. melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan. Menikah. Ini tuh berkehidupan berkeluarga, yang Dan terakhir ini bermasyarakat. bermasyarakat. Nah, itu kan 5 masa transisi ya. Transisi ya. 5 masa transisi yang akan dilewati. Nah, kita juga mengenal yang namanya pendewasaan usia perkawinan. Kita juga mengenal yang namanya 3 bulan sebelum menikah catin harus mendapatkan edukasi gitu. Ya. Nah, di 3 poin itu sebenarnya kita diajarin ketika nanti menjadi orang tua itu harus bagaimana gitu. Harus kita menjadi orang tua nanti itu harus lebih aware kepada anaknya. Kita diberikan pelatihan tentang menjadi orang tua, baik itu sebelum menikah, saat sudah menikah, saat hamil, setelah melahirkan kita didampingi Ambo gitu. Kita diberikan materi-materi itu. Salah satu materinya adalah cara ngobrol efektif terhadap orang tua. Oke. Itu ada nih. Kemarin itu terakhir kali Puspaga ngadain ini. Di situ itu materi-materinya itu benar-benar relate yang seharusnya dimiliki oleh orang tua kayak gitu. Iya. Itu kan versi orang tua nih. Versi orang tua. Nah, kalau versi siswa Versi remajanya. remaja gitu. Ikutlah gabung ke organisasi yang memang fokus terhadap perencanaan kehidupan, ketahanan remaja sebenarnya. Karena di situ kita dikasih tips and trick ngobrol sama orang tua. Aku ini kayak Alan. Sebenarnya aku itu bukan tipe anak yang ngomong sama orang tua, enggak. Bener, aku enggak ngomong, maksudnya enggak terlalu terbuka sama orang tua, enggak gitu. Tapi aku diajarkan kalau di genre ngobrol efektif terhadap orang tua itu penting loh, biar enggak ada salah kaprah di dalamnya kayak gitu. Tapi berarti sudah ada ya layanan-layanan yang melakukan sosialisasi baik kepada orang tuanya maupun kepada itu kan remaja. Sudah itu ada punya wadahnya. Surabaya itu ada banyak banget. Contohnya ada Puspaga itu versi bapak ibu orang tua gitu. Kalau versinya kami ada di kelas inspirasi. Inspirasi. Bagi para orang tua atau remaja yang sedang menonton podcast kali ini mungkin bisa ya datang ke acara-acara bisa untuk mendapatkan lebih wawasan lebih banyak. Di Surabaya itu benar-benar noto itu apa? Menata. Menata anak-anak Surabaya ini mempersiapkan kehidupan berencana menjadi berencana gitu loh. Baik, Keren jadi, Surabaya. meminimalisir kasus-kasus seperti yang Bener. mental health terpuruk karena kita tidak mau mendiskusikan masalah dengan orang tua itu makin diminimalisir. Iya, Karena kalau dari sudut pandangku sih Kak, itu memang kerja dua belah pihak, itu adalah usaha dua belah pihak. Karena ada banyak juga loh kasus di mana ketika kita mendiskusikan masalah dengan orang tua kita itu malah menganggap sepele. Jadi kitanya tuh kayak nggak mau diskusi karena buat apa gitu loh, orang tua menganggap Dan itu sepele. malah Capek buat duluan. Itu anak malah nggak mau membuat- terbuka lagi. Iya, malah membuat anak semakin tertutup. Oleh karena itu dibutuhkan kerja atau usaha dari dua belah pihak. Remajanya juga mau Juga aktif sebenarnya. aktif, orang tuanya juga mau menerima. mendengarkan. Oke. Nah, setelah itu Kak, plot dari para remaja itu kan biasanya berawal dari mental health menuju ke depresi dan berujung melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya seperti ada bullying, vandalisme dan tawuran, bahkan sampai bunuh diri, atau ada yang menonton dan melakukan aktivitas pornografi. Loh, itu kok ada yang senyum-senyum itu nontonnya itu. Sah sekali. Sus sekali ya. Bercanda. Nah, gimana sih Kak cara mengubah isu mental health remaja itu bukannya menjadi hal yang negatif tapi malah menjadi hal yang positif atau bahkan menjadi bagian dari kekuatan remaja?
Oke, kalau aku pribadi tipikal orang yang empowering others ya. Jadi kayak penting loh bagi kita untuk membuat program-program atau dari saya sendiri ya, dari Duta Genre sendiri penting loh buat bikin program-program yang mana bisa memotivasi gitu, motivasi mereka buat bisa keluar dari zona tidak nyaman itu ke zona yang nyaman. Kayak kemarin waktu itu saya sama Jessica juga ada acara di UNER waktu itu. Itu aku harus apa. Nah, itu diajarin juga cara Iya, emang ya gitu. emang gitu. Oh iya benar. Oh, telepati, keren banget. Jadi waktu itu di AHA itu kita dikasih tahu caranya gimana jadi konselor sebaya, terus gimana juga Pendengar yang baik. iya benar yang baik. Nah, mungkin dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih ke kayak lihat apa sih privilege yang dipunya sama dia itu. Misalnya aku privilege-ku aku dikasih fasilitas sama orang tua seperti ini. Aku tinggal memanfaatkan privilege ini tapi karena benar gitu. Berarti kan aku udah bilang di awal banyak yang remaja akhirnya manja gitu karena banyak fasilitas. Nah, itu mungkin karena kurang memanfaatkan fasilitas dengan benar. Mungkin kalau misalnya dimaksimalkan penggunaannya terus juga disesuaikan dengan pengembangan diri itu tadi sendiri ya bisa dikembangkan juga mental health-nya menjadi dari yang negatif menjadi positif. Jadi dengan kita memiliki mental health, kita justru bisa membantu para remaja lainnya itu untuk saling bersatu dan keluar dari circle mental health, begitu ya? Betul. Oke, empowering others. Empowering others. Kalau dari sudut pandang Kak Jessica, dari sudut pandang genre. Ini mesti kok ke Jessica kita langsung kayak langsung serius banget apa kan? Tidak apa. Oke. Ibu genre kita. Aku kan udah bilang dari awal kalau mental health itu gak bisa dilepas dari remaja. Benar, memang. Anak genre ini punya modul namanya modul tentang kita. Tapi di-upgrade berbicara lebih jauh tentang life skill dan kekerasan seksual. Nah, aku pengen meng-highlight di 10 life skill ini gitu. Di life skill itu kan ada 10 nih rekomendasi dari WHO. Salah satu di situ kan kita juga berbicara tentang mental health, lalu solusinya adalah cara mengelola emosi gitu. Nah, di situ kita diajari, kalau kita punya emosi, aku itu tipe orang yang KB dipikirin. Semua overthinking. Gitu. Sampai ada suatu momen di mana aku itu butuh materi, tapi aku nggak tahu materi apa. Tapi terus akhirnya terjawab sudah di modul tentang kita upgrade. Di situ kita belajar tentang mengelola emosi. Jadi aku dikasih pelatihan cara mengelola emosi. Di situ aku mengeluarkan semuanya, hal yang aku suka, kelebihan aku, siapa yang memotivasi aku pengen jadi apa, hal-hal yang pengen aku lakukan apa, rintangan-rintangan apa. Di situ aku tuliskan dalam sebuah tulisan gitu. Juga banyak permainan-permainan lain yang bisa mengekspresikan emosi kita gitu. Jadi kita mental health bukan dilihat dari sisi negatif tapi di sisi positif. Karena kita berbicara tentang mental health, jadi kita bisa tahu cara mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Kan teman-teman kan juga punya emosi yang berbeda-beda kan. Nah, gimana kita cara menangkap emosi mereka tapi nggak ngeloroi hati mereka. Apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ngelarani. Ngeloroi hati, nggak nyakiti, nggak menyinggung gitu. Makanya aku suka banget sama dunia ketahanan remaja gitu loh. Jadi semua itu di sisi positifkan semua. Semua diarahkan ke sisi positif, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Baik, setelah itu dengan adanya globalisasi sekarang tuh kan banyak juga faktor-faktor eksternal yang memengaruhi mental health remaja. Contohnya insecure melihat prestasi orang di sosial media, atau tuntutan lingkungan, orang tua, mungkin anak tetangga. Itu lihat sih, Tony umur 25 tahun udah jadi menteri, kamu mau jadi apa? Karena kan kita tahu zaman sekarang tuh mengalami sebuah percepatan, terutama dengan adanya teknologi yang menyebabkan remaja itu harus balapan. Nah, aku juga valid kita semua ternyata mengalami hal yang sama. Tapi justru dengan percepatan ini tidak sedikit remaja yang bukannya malah mencapai kesuksesan, kesehatan mental mereka yang malah jadi zong. Nah, gimana cara supaya faktor-faktor eksternal tadi seperti insecure melihat orang lain, sosial media dan lain sebagainya itu tidak memengaruhi mental health remaja kita? Apakah harus kita tidak pedulikan ataukah kita harus berdamai? Berdamai sama kita. Berdamai. Iya, berdamai sendiri. Di genre ini kan semua anak remaja ini kan diarahkan untuk semua itu berencana. Kita pengen sekolah di mana, kita gede pengen jadi apa. Nah, aku itu sudah menuliskan bahwasanya 10 tahun lagi itu aku pengen jadi apa? 5 tahun lagi aja deh. Aduh sih. 5 tahun lagi. Misalkan aku pengen ada di genre, aku pengen jadi duta genre, aku pengen jadi ketua insan genre, habis itu aku pengen ada di provinsi. Terus aku pengen bekerja di DP5A atau bekerja di BKKBN. Nah, kesalahannya remaja, terutama aku pada waktu itu, misalkan goalnya aku pengen jadi kabid, daldo kabid dan KS misalnya gitu. Nah, aku ini
mikirnya langsung di kepala dinasnya gitu. Seharusnya mereka ini memporsikan mereka jadi dipeta-petain dulu gitu loh. Tahun ini aku harus ikut ini dulu, tahun ini aku harus lulus S2 dulu, Jadi tahun ini harus justru kayak gini dengan dulu. percepatan zaman, bukannya kita malah mengamini, kita malah balapan, tapi nanti kesehatan mentalnya jadi drop. Lebih baik kita memulai secara perlahan. Nah, kesalahanku yang kedua itu aku ngelihat senior-senior aku kan sudah pada hebat nih ya. Aku kayak gini, aduh, isok enggak ya, isok enggak ya, isok enggak sih gitu. Terus kadang senior aku kan berkegiatan lebih luas lagi kan. Kok aku enggak dijak gitu, apa kurangin ya aku gitu loh. Waktu aku ngefasil itu ada yang salah atau aku nggak diajak gitu loh. Nah itu kan versi yang anak-anak banget gitu loh. Tapi setelah aku masuk ke genre lebih jauh lagi ya Bu, ya aku pikirannya anak-anak Cak gitu kan. Semua itu kan berproses kan. Semua itu berproses gitu loh. Nah ketika kamu berproses, perlahan-lahan kamu bakalan naik ke tangga kedua, tangga ketiga, keempat sampai. Berarti kuncinya adalah berdamai dan berproses. Mengikuti apa nih, alur, mengikuti perkembangan diri. Jangan apa ya bahasanya, kayak haus banget sama pencapaian gitu ya, kayak bener-bener gitu. Harus tetap kayak kita merencanakan masa depan tapi juga berjalan-jalan dengan pelan-pelan kayak gitu. Jadi nggak akan kita juga. Jadi kita boleh melihat masa depan tapi jangan lupakan hari ini. Iya, kalau kita langsung jujuk lihat yang di finalnya ya ampun, kita stres sumpah. Aku tuh stres itu sampai aku berhari-hari nek kamu apa sih karena aku jadi beban di otak gitu loh. Udah goalsnya gitu ya. Udah goalsnya, nggak lihat itu-itunya yang lain. Baik. Untuk yang terakhir nih, apa pesan yang bisa diberikan kakak-kakak sebagai duta genre kepada para remaja di luar sana yang sedang memegang kertas rancangan masa depan dan sedang mengalami problematika tersebut di masa sekarang? Mungkin dari Kak Alan dulu. Oke, kalau aku pribadi di sini sebelumnya aku mau bilang makasih banget buat remaja-remaja di luar sana yang lagi nonton, Ambo juga, Jessica dan sebagainya, yang masih kuat untuk melawan ketakutan diri sendiri dan juga masih berani buat mengekspresikan diri. Pesanku yang pertama itu jangan lupa buat meningkatkan iman. Itu yang terus aku ingat-ingatin teman-teman semuanya karena dampak banget, berdampak banget. Aku juga merasakan itu. Kalau misalnya iman kita kuat, kita pasti bakal dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti itu. Yang kedua, pintar-pintar memilih pergaulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya benar sesuai dengan genre, merencanakan masa depan dengan baik. Berencana itu keren. Ini berencana itu keren. Berencana itu. Ya, yang keempat, know your worth and make it works. Itu yang terakhir. Tahu apa value kamu dan buat itu menjadi nyata kayak gitu. Misalnya value aku pintar di bidang fashion designer. Ya udah aku jadi fashion designer kayak gitu. Kayak Ambo punya kemampuan di bidang public speaking yang sangat keren gitu. Ya, bener sampai aku sama Jessica kaget waktu kamu nge-MC kayak SMP nge-MC gitu. Udah keren banget tuh, tambur buat hasil. Nah itu sih kalau aku lebih ke itu tadi. 4 hal tadi yang harus di dalam. Know your value and make it work. Oke. Kalau versi Kak Jessica? Ini tuh keynote dari workshop aku yang kemarin, bahwasanya remaja itu bakal melewati 5 masa transisi. Nah, ketika mereka melewati masa transisi, lebih baik mereka tahu 10 life skill yang direkomendasikan oleh WHO. Contohnya itu adalah mengenal diri sendiri, mengelola emosi, berpikir kritis, berpikir kreatif, terus membuat keputusan, hubungan interpersonal, jadi cara mereka untuk bersosialisasi kayak gitu, terus berempati, habis itu komunikasi efektif, dan ini 2 terakhir ini berkaitan dengan mental health, yaitu cara mengelola stres atau emosi, terus habis itu memecahkan masalah. Jadi seharusnya aku merekomendasikan bahwa remaja-remaja belajar tentang 10 life skill. Karena ini adalah life skill dasar yang memang harus dimiliki remaja untuk melewati 5 masa transisi kehidupan. Oke, wah, terima kasih banyak Kak Jessica. Terima kasih sudah mau hadir di podcast Ambola dan memberikan secercah pencerahan pada hari ini. Baik. Kis-kis kalian, masa remaja memanglah dapat menjadi salah satu masa yang terberat bagi kita semua. Namun jangan khawatir, karena bahkan aku, kamu, dia, Kak Jessica dan Kak Alan, anak tetangga, orang tua kita dan seluruh orang di dunia itu pernah menjadi remaja dan pernah atau sedang merasakan tantangan-tantangan yang ada di masa remaja. Jadi, mari kita buktikan pada lingkungan kita, pada orang tua kita, dan pada dunia bahwa kita, para remaja, dapat menjadikan masa depan lebih cerah dengan menjadi diri kita sendiri. Wazik. Jadi kita kis kalian. Oh iya, pantun. Silakan pantunnya. Oke.
Tetap semangat. Udah langsung punya Mas ya. Loh, aku kan Aku ya kaget loh. Ayo, ayo. Tetap tetap semangat, wahai remaja. Jadikan masa depan versi kita. Keren. Wax. Hai. Ciao. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, dan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Oke, terima kasih Kak Jessica dan Kak Alan sudah mau hadir di podcastku. Sama-sama. Bye guys, jangan lupa Bye-bye. like, comment, dan subscribe.